Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang berkualitas keluargaku, damai bangsaku, insya Allah dan alhamdulillah. Tadi kita telah mendapatkan betapa banyak ilmu dari guru-guru kita, bagaimanakah menciptakan keluarga yang berkualitas, melahirkan generasi yang berkualitas yang ternyata tugas kita bukanlah tugas yang sangat gampang, cukup berat sekali. Untuk itulah pentingnya kita memahami persiapan sebelum menikah. Apa saja yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, seperti yang telah kita janjikan tadi, telah hadir bersama kita Bapak Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Nah, Pak Teguh, kita mulai dari awal. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan keluarga berkualitas dalam perspektif agama Islam. Nah, sebenarnya keluarga berkualitas itu parameternya seperti apa? Siapa yang patut disebut dengan keluarga yang berkualitas, Pak Teguh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Jemaah Masjid Az-Zuriyah BKKBN yang berbahagia, juga para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang berbahagia. Jadi pertanyaan tadi bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas sudah paripurna. Pencerahan dari Pak Yai dan Pak Ustadz tentang bagaimana sih mewujudkan keluarga berkualitas. Dalam perspektif kami sebagai orang BKKBN yang mengampu program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana, melihat keluarga berkualitas itu ada beberapa ciri lah begitu. Jadi memang keluarga berkualitas menjadi salah satu visinya program Bangga Kencana. Jadi satu, penduduk tumbuh seimbang, yang kedua adalah mewujudkan keluarga berkualitas. Pertanyaannya tadi, terus cirinya apa? Paling tidak ada 3 kata kunci menurut kami, keluarga yang berkualitas. Yang pertama tentu syahga itu. Jadi keluarga berkualitas harus dibentuk dari sebuah perkawinan yang sah. Sah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum ketatanegaraan. Hukum positif begitu. Yang kedua, mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. Jadi dikatakan keluarga tersebut berkualitas kalau memang keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga non-fisik, spiritual, termasuk sosialnya. Jadi kalau para kader di lapangan, di desa, di kampung-kampung mengatakan keluarga yang berkualitas itu mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan. Nah, gizi di dalamnya. Dan kata kunci yang ketiga, berfungsi atau tidak. Karena setiap pembentukan keluarga melekat adanya fungsi keluarga. Kalau keluarga itu terwujud, terbentuk, enggak berfungsi, bukan keluarga. Nah, kita sering mengenal ada 8 fungsi keluarga. Tentu tidak saya sebutkan 8-8-nya lah, 3 saja diantaranya. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi religius, fungsi agama. Tadi sudah dibedah sama Pak Yai dan Pak Ustadz Bawi. Keluarga berkualitas adalah cirinya adalah bagaimana menanamkan, menumbuh kembangkan, mensuburkan kehidupan beragama di antara anggota keluarganya. Yang kedua, tentu ada fungsi kasih sayang. Memberikan sentuhan-sentuhan yang menghasilkan kedamaian di antara anggota keluarga, suami, istri, dan anak, ini menjadi penting. Yang ketiga ada fungsi kesehatan dan reproduksi. Jadi tentu saja keluarga dibentuk itu kan punya misi juga. Atau untuk melahirkan sebuah keturunan, tentu ini adalah keturunan yang baik, keturunan yang sehat, keturunan yang tidak lemah begitu. Ini penting, kenapa jangan sampai keluarga dibentuk, taunya menghasilkan keturunan yang lemah, itu tidak baik menurut ajaran agama yang kita anut tentu saja. Dan fungsi yang lain seperti fungsi pendidikan, sosial, budaya, termasuk fungsi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi 3 kata kunci dalam perspektif kami, keluarga berkualitas itu seperti apa? Terima kasih. Jadi intinya ketika kita mampu memenuhi beberapa fungsi-fungsi itulah disebut dengan parameter keluarga berkualitas. Ya. Nah, ternyata kalau kita berbicara tentang keluarga berkualitas, kita mundur ke belakang lagi, pernikahan yang berkualitas. Disinilah pentingnya kita mengetahui seberapa penting persiapan pernikahan ini, Pak. Ya.
Makna sebuah pernikahan itu kan sebuah perjanjian agung. Pernikahan yang akan menghasilkan sebuah keluarga itu juga merupakan ladang ibadah yang terlama dalam kehidupan manusia begitu. Apakah nanti keluarga ini akan tumbuh dan berkembang terus menjadi keluarga yang baik-baik saja atau sebaliknya? Keluarga yang sejahtera atau sebaliknya? Itu tidak mudah. Menyatukan dua insan, tidak hanya yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga kepribadian berbeda, itu juga tidak mudah. Maka tentu saja ini perlu dipersiapkan dengan baik. Paling tidak beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama, terutama kami dan anak-anak turun kami nanti. Usia itu menjadi penting. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, tambah dewasa, tambah umur, tambah sehat kan begitu ya. Jadi usia yang ideal itu menjadi patokan untuk membangun sebuah keluarga. Teman-teman di lapangan, para kader-kader KB di lapangan sering memberikan penyuluhan. Menikahlah dengan usia yang ideal. Perempuan minimal 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Semata-mata karena sudut pandang kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja mental. Tentu saja mental. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda, dari asal-usul yang berbeda tidak mudah. Apalagi ini sekali menikah tentu saja seumur hidup kan begitu ya. Ini ladang ibadah yang paling panjang dan ini menjadi perjanjian agung. Maka kesiapan mental menjadi penting. Tidak sedikit nih Mas Agung, konflik keluarga berakhir dengan ya perceraian. Karena persoalan komunikasi nggak nyambung, persoalan ego dan sebagainya. Yang ketiga tentu saja finansial itu juga penting ya. Jadi cek saldo rekening itu juga penting ya. Maksud saya adalah bahwa untuk membangun sebuah kehidupan keluarga yang baik, yang sejahtera, perlu ragat lah, perlu modal. Dan tidak bisa dipungkiri tadi, persoalan finansial. Persiapan ini menjadi salah satu yang perlu dipersiapkan dengan baik. Restu kedua orang tua itu juga menjadi prasyarat untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas. Pak Yai sering kami mendengar bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Restu kedua orang tua, tidak hanya satu orang tua, kedua belah pihak ya. Calon mempelai putri, calon mempelai laki-laki, restu kedua orang tua menjadi penting. Dan yang keempat ini yang sekarang kita kenal, tes kesehatan itu juga menjadi sebuah keniscayaan ya. Calon pengantin putri itu fitrahnya adalah kan menstruasi kan begitu ya. Keluar darahnya, itu sebagai kodratnya. Kalau ini tidak diperhatikan, karena perempuan ini akan hamil, akan melahirkan. Maka perlu kondisi fisik yang hebat, yang kuat begitu, maka tes kesehatan menjadi sebuah keniscayaan. Tidak hanya perempuan, tetapi calon mempelai pria juga harus juga dites, karena ini adalah bibitnya. Sehingga pada saat nanti menikah, yo siap menikah, yo juga siap hamil begitu. Jangan sampai nanti keturunnya disebut tadi Pak Yai, stunting kan begitu ya. Ini para kader di kampung-kampung sudah menjalankan ini. Tes kesehatan, cek kepada siapa? Ya tentu saja kepada tenaga-tenaga kesehatan yang ada di desa-desa, yang ada di seluruh wilayah yang ada lah begitu. Jangan sampai intinya meninggalkan keturunan yang lemah. Masalah stunting ini yang terakhir ini Pak Teguh, bagaimanakah menghadapi persentase masalah stunting yang sampai saat ini masih ada? Ya, ini stunting itu memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa kita Bu. Penduduk kita itu di atas 272 juta. Nomor 4 di dunia. Idealnya penduduk yang banyak, negara kuat, maju hebat kan begitu. Tapi tergantung kualitasnya. Dan saat ini 1 dari 5 balita yang ada di negara kita masih tergolong stunting. Lah, terus stunting itu apa kan begitu ya? Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh dan berkembang, tumbang ya. Kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada seorang balita. Karena apa? Karena kekurangan gizi secara kronis sampai berapa lama? Selama kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan. Sejak konsepsi, kemudian di alam kandungan, sampai lahir hari ulang tahun yang kedua. Pas kalau digunggung itu, 1000 hari pertama kehidupan. Selama kurun waktu itu, 1000 hari pertama kehidupan, kekurangan gizi yang dibutuhkan oleh janin dan balita akan menyebabkan gagal tumbuh dan berkembang. Nah, gagal tumbuh itu cirinya nih, cirinya pendek. Jadi stunting itu mesti pendek, tapi tidak semua yang pendek itu
stunting. Nah, itu penting, jangan sampai nanti pendek stunting, enggak ya. Kalau stunting mesti pendek, tetapi tidak semua yang pendek itu stunting. Nah, ciri yang kedua, gagal berkembang. Karena kekurangan gizi pengaruhnya ke pertumbuhan sel otak. Bapak sekalian, 80% secara teori sel otak itu tumbuh sampai dengan usia 2 tahun balita. Kesananya, kalau ikhtiarnya maksimal menyisakan 20%-nya lah begitu. Nah, karena yang terganggu adalah pertumbuhan sel otak, maka akan gagal berkembang hanya gara-gara kekurangan gizi secara kronis. Akibatnya cara mikirnya lemot.com. Kecerdasannya rendah dibandingkan dengan kecerdasan pada usia sebayanya. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi PR kita bersama. Ingat, iya Pak Agung, Mas Agung, stunting itu bukan penyakit loh ya. Ini bisa dikoreksi. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, enggak usah minder punya anak stunting. Bisa dikoreksi selama kita tahu apa itu penyebabnya dan bagaimana pula cara mencegahnya. Insya Allah, kalau selama usianya masih di bawah 2 tahun, asupan gizinya bagus, maka pada tahun ketiga pertumbuhannya akan kembali paling tidak normal dan kecerdasannya juga akan pulih. Insya Allah, ini bukan penyakit, tapi ini adalah hal-hal yang terkait dengan pengasuhan. Yang masih bisa diperbaiki. Matur nuwun Pak Teguh, informasi yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja kita akan dalami dan untuk menggali lagi, mengeksplorasi tema yang sangat menarik sekali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.